Shalom, selamat pagi. Semuanya sehat, semuanya diberkati sepanjang minggu ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai memuji dan menyembah Dia. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Dia tahu setiap pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Bapakku dan
bersama-sama. Pagi ini kami bisa bersekutu, pagi ini kami bisa menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Pagi ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Pagi ini kami bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Pagi ini kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami bisa menikmati firman Tuhan. Pagi ini kami bisa menikmati seluruh pujian dan penyembahan kami yang kami tujukan untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Hadir sekali lagi tengah-tengah kami, jamah kami secara pribadi. Biarkan hari ini kami berpesta rohani, bersuka cita bersama dengan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, silakan sapa kiri kanannya, semuanya sekelilingnya, dan kita akan tetap memuji Tuhan karena Dia yang terhebat buat kita, dan kita umat Dia hari ini.
sehari lepas sehari Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh otoritas pada pagi hari ini dalam tangan, agar Engkau yang akan terus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus akan mengurapi pribadi lepas pribadi dari kami yang hadir, tanpa kecuali, mulai dari yang paling dewasa sekalipun sampai kepada kami yang mungkin masih dalam usia yang sangat muda. Beri pengertian di dalam hati kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba menaklukkan setiap pikiran kepada Kristus dan menunjukkan setiap benteng yang dibangun oleh hati manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Kau yang bertata di tengah-tengah kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini masih awal tahun, masih bulan Januari. Dan kalau kita bicara tentang bulan Januari, artinya kita masih melangkah masuk ya dalam tahun yang baru. Tahun yang tidak kita ketahui, masih gelap ya. Kita tidak dapat prediksi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Walaupun mungkin banyak orang bilang sesuatu yang gelap dan tidak dapat kita lihat di depan terjadi, tapi hari ini kita tahu bahwa ada satu rahasia yang sedang dibahas di dalam bulan ini, bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Dan untuk berserah kepada Tuhan, itu kita harus memiliki yang judulnya muncul di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu hati yang berserah. Berserah itu artinya meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Padahal kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sering dengar kata berserah ini, lebih sering yang dipakai adalah kata menyerah, gitu ya. Menyerah sering dipakai ketika kita merasa tidak dapat mengerjakan apa-apa lagi dalam tugas ataupun tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi saudara tahu, berserah itu karena sering disamakan penggunaannya dengan menyerah, kita sering berpikir, orang percaya sering berpikir bahwa berserah kepada Tuhan seharusnya dilakukan ketika kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tapi ini cara berpikir yang salah. Karena kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya sudah tulis di depan, berserah itu adalah satu sikap hati yang mau meletakkan kehidupan kita secara sadar ke dalam tangan Tuhan. Artinya betul-betul sadar. Bukan lagi tidur. Bukan lagi yang tadi saya bilang menyerah. Dalam kondisi nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi kita harus meletakkan diri kita, kehidupan kita, sebelum segala sesuatunya terjadi. Jadi beda ya. Kalau menyerah sudah terjadi dulu, sudah kalah duluan, sudah nggak bisa lakukan apa-apa, baru menyerah. Tapi kalau berserah itu dilakukannya di awal, sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya kita lakukan, sebelum semuanya kita kerjakan. Dan alasan utama kita berserah adalah kesadaran bahwa Tuhan yang mampu dan berdaulat atas hidup kita. Jadi kalau kita bicara seperti ini, kita sadar, kita tahu karena kita nggak bisa melangkah maju di tahun yang kita nggak ketahui, masih gelap, kita nggak bisa prediksi. Maka ketika kita berserah, kita tahu bahwa Tuhan berotoritas atas hidup kita, berdaulat atas kehidupan kita, berkuasa dalam kehidupan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, artinya ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita tahu bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan. Kita sadar dan tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi saudara harus ubah dulu cara berpikir dan mindsetnya. Jangan lakukan segala sesuatu dulu. Setelah mentok kanan, kiri, atas, bawah, gak ada jalan keluar, saudara datang kepada Tuhan dan menyerah, gitu ya. Tapi sebelum ini kita ubah, sebelum kita lakukan segala sesuatu, sebelum kita punya rencana, sebelum kita melangkah bikin usaha yang baru,
Sebelum kita melangkah untuk punya cita-cita, sebelum kita melangkah untuk kita memiliki atau kita punya rumah, kita beli rumah atau kita beli barang dan sebagainya, mari kita berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang berotoritas atas hidup kita. Dan kalau dengan sadar kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa dan berotoritas, maka kita tahu segala sesuatunya hanya bersumber dari Tuhan saja. Saudara, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki hati yang berserah kepada Tuhan? Boleh diklik langsung kok. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Mari buka bersama dengan saya dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membacakan ayat-ayat ini secara bergantian, Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat kedua. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia berbuah seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal ini apapun diperlukan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau saudara lihat, tolong diklik gambar saya. Salah satu-satunya cara yang saya mau ajarkan hari ini, bagaimana memiliki hati yang berserah kepada Tuhan. Kita sering bertanya-tanya, bagaimana caranya? Supaya gambarnya nggak terlalu kelihatan ya. Bagaimana caranya memiliki hati yang berserah kepada Tuhan? Bagaimana caranya saya berserah kepada Tuhan? Caranya hanya satu, Bapak Ibu Saudara, yaitu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tadi kita udah baca ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara kalau lihat, saya membuat satu gambar yang mungkin saya harap sebenarnya jauh lebih kelihatan. Hati yang berserah memiliki 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yang mendasari semuanya itu adalah komunikasi. Nanti saya jelaskan di bagian selanjutnya. Komunikasi itu apa? Karena komunikasi yang benar, komunikasi yang baik, itu akan membuat kita mengenal Tuhan dengan baik. Komunikasi ini juga dilakukan kepada sesama kita, kepada orang-orang sekeliling kita. Kalau saudara punya komunikasi yang baik, maka saudara akan semakin mengenal orang lain. Bukan diri kita saja, tapi orang lain. Dan orang lain akan mengenal kita. Komunikasi yang baik itu akan membangun satu kepercayaan. Dan dalam landasan kepercayaan inilah saudara, kalau saudara lihat, mengenal kepercayaan akan membangun landasan kepada hati yang berserah. Orang tidak dapat berserah, orang tidak dapat menyerahkan masa depannya, orang tidak dapat menyerahkan hidupnya kalau dia nggak percaya. Mengerti ya saudara? Bagaimana mungkin saudara bisa berserah kepada Tuhan kalau saudara tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya? Kalau saudara tidak kenal siapa Tuhan yang saudara sembah, gak mungkin, itu mustahil.
mustahil. Makanya untuk memiliki hati yang berserah, ada jalannya, yaitu apa? Pertama, bangun komunikasi. Saya mau langsung aja, coba diklik kok. Bagaimana cara membangun komunikasi? Komunikasi itu adalah tindakan yang aktif. Untuk apa? Untuk mendengar dan berbicara. Perhatikan lagi. Komunikasi itu bukan hanya bicara toh. Komunikasi itu ada pihak yang mendengar dan berbicara. Dan ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Kalau bicara soal komunikasi, ini dasar banget Bapak Ibu. Jadi kalau bicara komunikasi bukan berarti saudara bicara terus sama Tuhan, bukan. Tapi ada waktunya saudara mendengar dari Tuhan. Mengapa? Karena kalau komunikasi itu berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan satu sikap yang saling mengerti. Mengerti konsepnya, mengerti idenya, mengerti cara berpikirnya. Ya. Komunikasi bukan hanya bicara. Orang banyak berpikir, kalau saya banyak bicara, orang sedang berpikir saya pintar berkomunikasi. Bukan. Komunikasi itu ketika kita membangun hubungan harus dilandasi dengan take and give. Saling memberi dan saling menerima. Mengapa? Karena kalau tidak, kita tidak menghasilkan pengertian, saling mengerti ide orang lain, mengerti konsep orang lain, mengerti cara berpikir orang lain, maka berarti kita komunikasinya salah. Hasilnya apa? Hasilnya bisa berantem. Hasilnya malah musuhan. Hasilnya bukan saling mengerti tujuannya, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kita malah jadi marah sama Tuhan. Kenapa? Karena komunikasinya salah. Dan kalau komunikasinya salah, maka saudara lihat, itu salah satu ciri yang salah adalah biasanya diiming-imingi hadiah, diiming-imingi barang, dikasih uang, ada hadiah jalan-jalan. Itu komunikasinya nggak jalan, saudara. Mengapa? Karena kalau komunikasi terbentuk, kita akan punya relationship, punya hubungan yang baik. Ini sebetulnya sangat umum. Kalau saudara mau kenal seseorang, kalau saudara mau dekat dengan seorang, saudara mau percaya, orang lain mau percaya kepada kita, saudara harus membangun komunikasi. Dan kepercayaan itu, Alkitab ngomong, itu sangat-sangat mahal. Mengapa? Dia seperti itu ada telur di ujung tanduk. Kepercayaan itu mudah pecah. Dan kalau sudah pecah, dia nggak bisa disatukan lagi. Saudara, ini yang penting, yang seharusnya kita betul-betul perhatikan dengan Tuhan. Mengapa? Karena pengenalan yang baik, karena kepercayaan yang baik, dibangun dari komunikasi yang baik. Kalau begitu Ibu Lydia, bagaimana caranya saya punya hati yang berserah kepada Tuhan? Caranya sederhana Bapak Ibu. Setiap pagi Bapak Ibu harus berdoa kepada Tuhan. Karena berdoa itu artinya saudara berbicara kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sampai berbicara kepada Tuhan. Saudara harus mendengar Tuhan berbicara kepadamu. Saudara harus mendengar Tuhan menuntun langkahmu. Saudara harus mendengar bahwa Tuhan sedang memberikan petunjuk, menegur kita, dan membawa kita kepada pengertian yang baru untuk kenal siapa Tuhan. Itulah sebabnya saudara harus membaca Alkitab. Kalau saudara mau baca renungan, bacalah renungan yang membangun imanmu, yang membawa saudara lebih kenal Tuhan, lebih kenal siapa Tuhan sesungguhnya, membawa pengertian saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan kenal Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan saudara udah puluhan tahun ikut Tuhan, tetap gak kenal Tuhan. Kenapa? Karena saudara, hubungan komunikasi ini ada, saya coba diklik lagi, ada dua pola komunikasi yang terjadi. Mengapa? Saya lihat ada titik yang pertama, yang saya tidak terlalu hitamkan, itu adalah komunikasi
komunikasi antara atasan dan bawahan. A di atas, B di bawah. Siapa yang biasanya di atas si A ini? Kita manusia. Kita anggap Tuhan itu sebagai satpamnya kita. Maka setiap pagi kita datang, kita bilang, Tuhan lindungi saya. Kita anggap Tuhan itu sebagai pesuruh kita untuk apa? Untuk memberkati kita. Makanya kita datang sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan berkati saya. Apakah itu salah? Tidak. Tapi masalahnya akan menjadi salah kalau lihat ini, posisi ini tidak berubah kepada yang sebelah. Saudara lihat, hubungan yang baik, komunikasi yang baik itu dibangun kalau berada dalam posisi sejajar. Bukan berarti kita bisa kurang ajar sama Tuhan, bukan. Tapi ketika kita dalam posisi sejajar, saudara sedang take and give dengan Tuhan, memberi dan menerima, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga mengenal saudara. Tuhan tahu siapa saudara, Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan, tapi juga saudara kenal dan tahu siapa Tuhan. Dan kalau ini terjadi, hubungan yang seperti ini terjadi, pola komunikasi yang terjadi ini akan menghasilkan sikap yang saling mengerti. Bukan hanya karena syarat mendapatkan hadiah yang tadi saya bilang, bukan karena kita akan mendapatkan berkat, bukan karena kita mendapatkan perlindungan, bukan karena kita mendapatkan uang, kita akan jadi jalan-jalan atau apapun juga. Tapi kalau hubungan ini terbangun, saudara akan dapat mempercayai Tuhan. Dan ketika saudara mempercayai Tuhan, saudara akan bisa menyerahkan hidup saudara dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya ini saya katakan ini satu proses yang panjang. Banyak orang Kristen udah puluhan tahun ikut Tuhan, udah puluhan tahun ke gereja, udah puluhan tahun bilangnya kenal Tuhan Yesus, tapi sebetulnya dia gak kenal siapa Tuhan Yesus. Mengapa? Karena komunikasi yang sehat, hubungan yang sehat itu tindakan yang aktif, bukan pasif, bukan nunggu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan menghampiri Tuhan terlebih dahulu. Bukan nunggu Tuhan negur saudara, bukan. Melainkan mengambil inisiatif untuk menghampiri Tuhan, agar kita berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara lihat hubungan yang saling percaya ini, komunikasi yang benar yang dapat terjadi ini dikunci sama Yohanes di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dikunci terakhir di dalam Yohanes pasal 15. Kamu, kita orang percaya tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam kita. Kenapa ini penting? Lagu-lagunya banyak. Kamu milikku Tuhan, aku milikmu. Orang yang sedang pacaran, yang jatuh cinta selalu ngomong, saya milikmu, kamu milik saya. Gak boleh ada orang yang lain. Sama, ketika kita membangun percaya sama Tuhan, relationship yang intim di dalam Yohanes pasal 15, hubungan ini harus sampai tinggal di dalam Tuhan. Dan untuk sampai tinggal di dalam Tuhan, tadi saya katakan ada satu proses. Kita harus mengenal Tuhan, harus percaya sama Tuhan. Setelah percaya sama Tuhan, kita baru bisa berserah kepada Tuhan. Saya berharap saudara dapat mengerti ini. Mengapa? Karena orang biasanya cuma ngomong bahwa di dalam ayat yang ke-B-nya saja, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita kunci ayat itu, kita pegang ayat itu gak bisa. Karena ayat yang depan itu menjadi syarat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki
dan kamu akan menerimanya. Saudara mungkin bertanya, kalau begitu bagaimana caranya? Tadi saya udah bilang, datang ambil inisiatif setiap pagi kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Saya bilang mulainya gak lama-lama, cukup 5 menit, 10 menit. Serahkan hidupmu, serahkan usahamu, serahkan seluruh anak-anakmu, serahkan semua apa yang kita kerjakan dan lakukan. Setelah selesai, duduk baca Alkitab, baca renungan, supaya apa itu akan menuntun langkah kita. Berdoalah sesuai dengan apa yang kita baca. Saudara bisa baca dengan suara yang keras. Kalau saudara baca lagi sedih, saudara baca Mazmur, bacanya dengan suara yang keras, supaya itu menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Saudara, tindakan seperti itu, mengambil inisiatif, harus dilakukan dengan sengaja. Gak bisa nunggu sampai saya rindu sama Tuhan, gak bisa. Harus mengambil langkah. Saudara melangkah 1 langkah, Tuhan lari 10 langkah, sama seperti anak yang hilang. Kenapa? Karena itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ada satu contoh saudara di dalam Ayub pasal pertama ayat yang kelima. Nanti saya juga akan bahas tentang Ayub. Ayub pasal pertama ayat yang kelima itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh Ayub untuk datang dengan sengaja kepada Tuhan. Ayatnya bicara seperti ini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kata demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dalam terjemahan lain dikatakan Ayub membangun satu kebiasaan. Apa? Untuk melakukannya setiap hari. Lihat ini, membangun satu kebiasaan untuk melakukannya setiap hari. Sehingga ketika kebiasaan itu tidak dilakukan, saudara akan kehilangan. Saudara akan merasa ada yang kurang. Saudara merasa ada yang seperti hutang sama Tuhan. Kok saya belum datang ya sama Tuhan? Kok saya belum berdoa ya sama Tuhan hari ini? Nah, di titik itulah saudara tahu bahwa kebiasaan ini bukan menjadi rutinitas yang membosankan. Lihat ini, melainkan tindakan yang sengaja sehingga dapat membangun hati yang berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena membangun hati yang berserah kepada Tuhan, membangun kebiasaan ngomong sama Tuhan, berkomunikasi dan membiarkan Tuhan berbicara dengan kita, itu membutuhkan ketetapan hati dan kemauan untuk berkorban. Kalau saudara melakukan aktivitas, biasanya bangun jam 6, kali ini harus bangunnya jam 6 kurang 15. Kenapa? Karena 15 menit sebelumnya saudara akan duduk di hadapan Tuhan, ngomong sama Tuhan, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, membaca firman Tuhan agar firman Tuhan itu dapat menguatkan seluruh langkahmu pada hari itu. Waktu malam sebelum saudara tidur, pejamkan matamu, bersyukur sama Tuhan yang sudah menolong kehidupan kita untuk lewat pada hari itu dengan baik. Saudara harus tahu bahwa tidak ada satupun yang luput daripada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tahu dan Dia kenal siapa kita. Jadi saudara lihat ya, bagaimana dasarnya adalah dengan cara membangun komunikasi yang baik. Pola komunikasi yang benar akan membangun hubungan yang erat dan saling mengenal. Dan kalau kita saling memberi dan menerima, ada kesetaraan kita ngomong sama Tuhan, ada kesetaraan kita menerima masukan atau pendapat, maka kita akan dapat membangun kepercayaan. Karena kepercayaan dibangun melalui hubungan yang dekat. Saudara gak bisa punya hati yang berserah kalau gak dekat sama Tuhan.
Saudara nggak bisa membangun hati yang berserah kalau nggak percaya sama Tuhan. Istilahnya sederhananya kayak gitu. Hubungan yang erat dengan Tuhan akan menghasilkan pengertian yang dalam. Mengapa? Karena kita akan mengerti bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, mengenal Kristus melalui firman-Nya, meluangkan waktu dengan serius untuk berhubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, bertumbuh melalui persekutuan dalam gereja, dalam esensi-esensi, dalam kelompok-kelompok kecil, kenal Tuhan dengan sengaja, dan jadikan kebiasaan sehingga kita dapat sungguh-sungguh memiliki hati yang berserah kepada Tuhan. Ya, ingat, jangan jadikan Tuhan itu pembantu atau hamba. Sehingga ketika kita berdoa, kita baca Alkitab, kita pergi ke gereja, kita memberi persembahan, kita gunakan itu sebagai alat untuk menyogok Tuhan, memberkati dan melindungi kehidupan kita. Saudara, kalau begitu kita bertanya, apa tujuan kita punya hati yang berserah? Apa sih tujuannya, Ibu Lydia? Saudara coba diklik. Tujuan kita memiliki hati yang berserah adalah kita akan hidup dengan orang, menjadi orang yang hidup dengan kualitas emas. Mengapa? Karena emas itu adalah logam mulia. Sekarang emas lagi naik-naik, lagi mahal-mahalnya. Teman saya bilang, aduh harga emas terus naik, kayaknya saya harus mulai beli emas, nyimpen emas. Saya bilang salah, mestinya beli emas pas lagi harga murah, sekarang lagi mahal, jual biar dapat untung, gitu kan ya. Tapi bukan itu intinya. Mengapa emas dapat menjadi satu simpanan yang baik? Karena emas adalah logam mulia, secara khusus yang 24 karat, disebut emas murni tanpa campuran. Mengapa disebut logam mulia? Karena dia tidak dapat berkarat, bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun, disimpan dalam air, disimpan dalam tanah. Kualitas emas tidak mengalami perubahan. Tujuan kita punya hati yang berserah, saudara akan memiliki kehidupan iman yang stabil. Saudara tidak akan naik turun. Kantong kita bisa naik turun, tebel tipis, tergantung tanggal. Tapi iman kita percaya kita nggak naik turun. Kesehatan kita bisa naik turun. Bangun, kita tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Bisa saja saudara. Tapi kalau kita menjadi orang dengan kualitas emas, kita tidak akan mengalami perubahan. Orang yang memiliki hati yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang memiliki kualitas emas. Dia tidak akan mengalami perubahan sikap hati, kualitas hidupnya, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, suka dan duka dalam hidupnya, disikapi dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Karena dia tahu, dia sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan. Dia tahu Tuhan berdaulat atas hidupnya dan sanggup mengubah hal-hal yang jahat yang dirancangkan pihak lain menjadi peristiwa yang mendatangkan kebaikan. Saudara, saya akan kunci firman Tuhan hari ini dengan cerita Ayub. Waktu saya tahu, coba diklik. Saudara baca, jangan diklik terlalu cepat. Gak terlalu kelihatan, tapi saudara buka di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam Ayub pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, diceritakan seperti ini, cerita tentang riwayat Ayub. Ayatnya ngomong gini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saya tanya siapa yang gak mau kayak Ayub? Semua mau saudara.
Coba diklik balik punya saya. Saya kasih 3 ciri yang menjadi ciri khasnya Ayub dari pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di nomor 1 saya tulis, Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nomor 2, dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang ketiga, dia memiliki 7.000, pokoknya dan sebagainya. Saya tulis dia adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tapi di dalam terjemahan Inggris ada tambahan, dia berpengaruh, orang yang paling berpengaruh, the most influential man in all the East. Artinya dia paling pengaruh, dia punya kekuasaan, punya power. Saudara tahu, boleh diklik kok, sekali aja. Waktu iblis datang menghadap kepada Tuhan, lihat ini. Iblis itu rampas yang pertama, bagian yang paling bawah dia ambil. Kekayaannya semua diambil, musnah. Dalam sekejap, dalam satu kali diambil 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembunya, keledai betina semua habis. Budak-budaknya banyak yang mati. Diambil, saudara. Klik lagi kok. Bukan hanya itu saja, anaknya diambil. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan mati dalam sekejap karena rumahnya rubuh. Saudara lihat ini. Apa yang tersisa? Nomor 1, jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saudara, apa sebetulnya yang ada di dalam benaknya iblis? Iblis mau trikot. Ayub yang melakukan nomor 1, dia menghancurkan pribadinya sendiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, diambil semua hartanya, diambil semua anaknya. Bagian bawah nomor 3, nomor 2 diambil. Supaya apa? Supaya yang nomor 1-nya juga dilakukan oleh Ayub. Tapi saudara tahu, itu nggak berhasil. Nomor 1-nya nggak pernah jadi coret, saudara. Ayub tidak pernah tidak mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan tetap sampai kepada titik terakhir. Bahkan ketika teman-temannya ngomong sama dia, kamu bohong, kamu pasti melakukan dosa. Enggak, saya nggak pernah ngambil tanah orang, nggak mungkin. Ngomong, banyak ngomong, pasti kamu berdosa. Nggak mungkin Tuhan hukum kamu. Bukan hanya itu saja, saudara, tubuhnya kena sakit penyakit, bisul sampai dia harus garuk dengan beling, dengan pecahan kaca. Tapi Alkitab ngomong, dalam kesemuanya itu Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Saya waktu lihat ini, saudara, saya pikir iblis itu betul-betul punya rencana yang gila. Dia hancurkan hartanya, dia ambil anaknya, supaya Ayub hancur di nomor yang 1, saudara. Tapi Ayub adalah orang dengan kualitas emas. Dia ngomong gini, saudara, itu ayatnya kan terkenal. Dia ngomong gini, Ayub berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidup Ayub, dan seandainya Tuhan menguji Ayub, ia akan timbul seperti emas. Orang yang seperti Ayub ini, dia gak goyah, saudara. Dia tahu faktor nomor 3, dia tahu poin nomor 2. Saudara harus tahu ini, harta kita, status kita, tubuh kita, anak-anak kita adalah semua hal di luar kita yang tidak dapat kita kontrol dan kendalikan. Tapi yang nomor 1, saudara, itu ada di dalam sini. Letaknya di hati, letaknya di karakter kita, letaknya di hubungan kita dengan Tuhan.
Dan sebetulnya itu yang gak bisa diambil sama iblis. Orang dengan kualitas emas mau digoncang yang nomor 3, mau digoncang yang nomor 2. Anak-anak kita mungkin bermasalah. Duit kita yang tadi saya bilang kadang tebal, kadang tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Tubuh kita kadang sakit, tapi tidak akan pernah menggoyahkan iman hati kita yang mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena iblis gak bisa ambil yang nomor 1, saudara. Dia bisa ambil semua yang di luar kita. Dia bisa hancurkan semua yang di luar kita. Hanya satu tujuannya, supaya kita, ingat ya tadi iblis ngomong, bisa dibuktikan bahwa kita bukan orang dengan kualitas emas. Saudara, kalau saudara lihat orang dengan kualitas emas ini, hasilnya Ayub itu, saudara. Di bagian pasal 42 bagian terakhir, semua yang 2 dan 3 itu dipulihkan sama Tuhan. Dia kembali punya 10 anak. 3 anaknya bahkan Alkitab ngomong yang paling cantik di negeri itu. Hartanya yang nomor 3 dikembalikan. Nanti saudara harus periksa 2 kali lipat sama Tuhan. Tapi saudara harus tahu, untuk mendapatkan semua itu, saya ngomong paling sedikit 20 sampai 30 tahun. Semuanya baru pulih seperti semula. Sabarnya kita. Tapi orang dengan kualitas emas, dia tahu bahwa yang sekarang dia hadapi itu gak penting. Yang penting endingnya. Apakah dia tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Saudara, apakah kita mau menjadi orang yang berkualitas emas? Berserah kepada Tuhan. Hati yang berserah kepada Tuhan. Hati yang berserah kepada Tuhan akan menguatkan kita apapun yang terjadi. Mungkin ada banyak hal buruk yang terjadi di hari-hari ke depan. Tapi kita akan selalu mengalami kemenangan ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus yang memegang hidup kita. Ketika kita memiliki hati yang berserah kepada Tuhan, artinya kita sedang meletakkan semua kehidupan kita di bawah otoritas dan kendali Tuhan. Hati-hati yang jebakannya si iblis ini dalam hidup Ayub. Kadang saudara mungkin bertanya-tanya, kok saya gak pernah seperti orang lain? Kurang apa iman saya? Gak kurang, saudara. Kenapa? Karena iblis sedang berusaha mengambil yang nomor 1 yang ada di dalam diri. Orang dengan kualitas emas, dia akan keluar sebagai pemenang, lebih dari segala sesuatu yang dia miliki dari saat ini. Berdiri bersama-sama dengan saya, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyanyi lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Tadi saya sudah katakan, untuk berserah kita harus kenal Tuhan. Kita harus betul-betul percaya sama Tuhan. Gak mungkin kita bisa berserah kepada Tuhan kalau kita gak percaya. Dan untuk percaya itu harus dibangun melalui hubungan, relationship. Ngomong, komunikasi dengan Tuhan. Bicara kepada Tuhan, gak usah lama-lama, saudara. Awali 5 menit sehari, tapi lakukan setiap hari dengan rutin. 5 menit di pagi hari, 5 menit di malam hari. Serahkan hari itu, tutup hari itu bersama dengan Tuhan. Percaya sama saya, lihat buktinya, saudara. Walaupun mungkin gak langsung berubah, tapi hatimu akan tenang menjalani hidup hari itu. Mungkin banyak badai, banyak kejutan, tapi saudara tidak akan menjadi orang yang responnya berlebihan, reaksinya berlebihan. Mengapa? Karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku.
kebaikan Tuhan, Dia akan menjamin hidupmu. Sekalipun sekelilingmu bodoh, mungkin banyak hal akan terjadi dalam hidup. Tapi kalau saudara mau menjadi orang-orang dengan kualitas emas, membangunnya mulai dari hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini, telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Dalam semua mata kami mengangkat tangan di hadapan sebagai tanda kami mau memiliki hati yang berserah, menyerahkan seluruh hari kami, hari yang di depan kami, seluruh perjalanan hidup kami kepada Tuhan. Sebelum segala sesuatu yang terjadi, semua rencana, semua hal-hal yang ada di depan, karena kami mau menjadi orang-orang yang hidup dengan kualitas emas, hidup penuh dengan berseru dan berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh, mengenal Tuhan dengan seluruh hidup kami. Ajar kami untuk menyerahkan setiap hidup kami sehari lepas sehari, memberi waktu duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara-Mu, membaca firman dan bertumbuh di dalam. Kami tahu bahwa Engkau menjanjikan kepada kami akan melihat kebaikan sepanjang Hamba menyerahkan seluruh jemaat pada pagi hari ini. Setiap pribadi yang mengangkat tangannya dengan tulus di hadapan, pegang tangan kami, tutup jalan kami, sehingga kami sungguh-sungguh memiliki hati yang berserah. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan tempat ini. Saudara akan melakukan segala aktivitas saudara kembali jika meninggalkan. Berserahlah kepada Dia. Apapun yang akan kau lakukan, datanglah kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Siapapun saudara hari ini hadir, mulailah berserah sepenuhnya. Taruh hidupmu dan masa depan, studimu, pekerjaan, usahamu, bisnismu, rumah tanggamu, anak-anak, taruh dan serahkan mulai ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan yang berkarya dalam hidupmu, hidup anak-anakmu. Biarkan Tuhan yang melakukannya. Biarkan Dia yang melakukan
melakukan bagiannya buat saudara. Bapak, hari ini kami datang, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarkan karakter emas, pribadi emas, karena ini adalah pribadi dan karakter yang disukai, yang menyenangkan hati. Kami mau ada di sana, kami mau ada, kami mau bangun hidup kami supaya kami ada di sana. Terima kasih Bapak di dalam surga. Hari ini kami akan tinggalkan tempat ini beserta dengan kami. Hal-hal yang kami rindukan, hal-hal yang kami kumpulkan, hal-hal yang kami sedang doakan. Dengar setiap kata, dengar setiap seruan kami di hadapan. Jamah kami yang letih, lesu dan berbeban berat. Jamah kami yang sedang sakit. Jamah hidup kami yang sedang bergumul. Jamah kami yang sedang lemah. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Allah Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami akan pulang Bapak. Kami akan memberi persembahan kami. Angkatlah persembahan-Mu di hadapan Tuhan hari ini. Ini persembahan kami di hadapan. Kami mau bawa ke rumah Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan kami. Kami mau menyukakan hati Tuhan dengan persembahan kami. Kami tahu apa yang kami beri tidak seperti yang Kau beri. Kau memberi kami kelimpahan. Kau memberi kami dengan kualitas yang terbaik dan selalu baru. Itulah yang Kau sediakan dan kami terima dalam hidup kami. Kami bawa dengan mengucap syukur persembahan ini Tuhan. Berkat-Mu di atas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tangan-Mu saudara-saudaraku. Pulanglah engkau. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pulanglah. Dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus. Serta persekutuan dari Roh Kudus. Menyertai-Mu. Memberi kekuatan kepadamu dan terus akan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tangan Tuhan ada di atas hidupmu dan hidup saya. Haleluya. Mari kita sama